Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini coba kita bahas saham Era Jaya ya, atau Era yang beberapa hari ini terus menurun ya teman-teman. Kira-kira apa penyebabnya? Terus apakah masih berpotensi untuk naik? Nanti kita bahas ya di video kali ini. Hari ini hari Rabu 20 September ya. Saham Era ini termasuk salah satu saham favorit saya ya teman-teman. Walaupun sekarang masih floating loss ya, saya sekitar 2,5-3% lah. Saya belum average down lagi. Mungkin nanti saya pertimbangkan kalau hari ini tidak turun lagi ya. Kalau hari ini turun lagi, maka saya tunggu di 448 ini ya, seperti di bulan Mei ini teman-teman. Jadi di bulan Mei ini kan Era sempat turun di 448. Nah, ini kalau nggak jebol 460 dia bisa mantul, tapi kalau jebol dia mau lanjut ke 448 atau 450 ya. Jadi bagi teman-teman yang punya Era mungkin perlu dipertimbangkan ini untuk average down ya. Karena kalau sudah terlalu dalam ya, misalnya minusnya di atas 5% itu, untuk naik, untuk profit itu harus nunggu kenaikan yang cukup tinggi ya. Kalau kita lihat di grafik ini ya, kita lihat dulu beritanya apa, newsnya dulu. Newsnya ini kinerja Era bakal bertumbuh, kemudian dia punya anak perusahaan Eral ya. Terus apa lagi ini ya, ada direktur baru ini yang 7 September ini, penambahan 323 gerai baru. Ini termasuk positif ini teman-teman. Ditargetkan 2023 itu 400 gerai. Nanti kita bisa prediksi kira-kira dari 400 gerai itu bisa menghasilkan profit berapa persen ya. Kalau dari laporan semester 1 memang penjualan tumbuh, cuma labanya turun ya karena HPP-nya naik. Dan kalau kita lihat Era ini memang ekspansif ya teman-teman. Ini kita lihat di case statistiknya, ini triwulan pertama turun, triwulan kedua naik. Nah, mudah-mudahan nih akhir September ini ada berita bagus ya paling enggak, atau awal Oktober. Untuk triwulan ketiga ini harusnya labanya naik ya. Kalau labanya turun ya agak berat. Jadi memang dalam suatu investasi saham itu selalu ada risiko teman-teman yang kita tidak bisa prediksi ya. Walaupun tanda-tandanya sudah kelihatan ya, seperti kayak kalau kita lihat saham Sido ini ya, saham Sido ini sepertinya berat ini untuk triwulan ketiga untuk naik ya, karena memang trennya sedang turun, ini turun terus nih, 6 bulan ini turun terus, 1 tahun juga turun. Karena apa ya, secara PBV ini saham Sido sudah 5,4, PER-nya 19,75. Jadi kalau teman-teman punya saham Sido ini mau average down ya, kalau dananya sudah terlalu besar ya agak berat ya. Mending cut loss sebagian ya saat sahamnya naik. Jadi ini saham Sido ini kan ada saat-saat naik ya. Jadi turun kemudian naik, turun kemudian naik. Nah, saat naik itu kita cut loss sebagian nih, misalnya 10%. Nanti turun lagi biarin aja. Nanti kalau naik lagi cut loss lagi 10%. Naik lagi cut loss.
nanti lama-lama habis ya. Nah kalau era ini kan PBV-nya baru 1,08, jadi masih sangat murah, pernya juga 8, terus transaksinya juga liquid ya, dalam sehari ini fluktuasinya lumayan ini ya, mungkin ya 1-2% ini masih ada, walaupun 1 minggu ini masih turun, 1 bulan juga masih turun, 3 bulan juga masih turun ya, 6 bulan juga, 1 tahun ini masih turun juga ya. Harga terendahnya era ini di 378 saat Januari 2023. Nah ini dari bulan September sampai di tahun 2023 ini coba kita lihat. 2022 ini era itu turun terus dari awal Januari ya 2022 itu turun terus. Sementara di 2021 era ini naik terus. Ini naik terus sampai 2000 akhir ya, 2021 akhir. Kemudian 2022 turun. Dan setelah itu naik. Nah, ini kalau hold saham era ini selama 3 tahun ini lumayan nih. Dari 249 ke 464 ya, hampir 2 kali lipat. Tapi kalau 5 tahun ini kenaikannya kecil banget teman-teman. Jadi praktis cuma dari dividen ya. Makanya saya era ini nggak hold panjang-panjang. Trading aja ya. Trading atau swing. 2,5% itu udah saya jual ya untuk era. Secara teknikal ya kita lihat harga terendah kemarin 462, tertingginya 468. Jadi era itu sempat naik ke 468 ya teman-teman. 470 malah ya. Jadi dibuka 468 kemudian naik 470. Habis itu profit taking sampai 462. Di sekitar berapa persen ya? 1,2% ya. Chartnya coba lihat. Bollinger masih ke bawah ya. Masih belum ada pantulan. Tapi ini kalau mantul bagus ini. Saya yakin stokastik sudah mulai bagus. MACD coba kita lihat. MACD sudah sempat mulai bagus tapi menukik lagi ke bawah. Osilatornya coba kita lihat. Osilator juga masih ke bawah. Masih lanjut turun. Nah, ini stokastik ini yang sudah mulai bagus untuk masuk ya. Jadi bisa dipertimbangkan untuk spekulasi beli ya teman-teman. Cuma kita tunggu pantulan dulu ya. Saat dia hijau kita baru masuk ya. Ini dari bawah MA5, di bawah MA200, dari downtrend. Mungkin karena downtrend ini mungkin banyak yang jual ya teman-teman saat tembus 473 kemarin, kemudian longsor ya. 473 itu di mana? Terendah 460, close 466 ya. Ini ya banyak yang jual di sini karena tembus MA 200 nya ya. Kita tunggu ya, hari ini kalau mantul boleh ini masuk average down, tapi kalau lanjut turun tunggu di 450. William strong buy, ultimate buy.
Hampir semuanya sudah buy ya teman-teman, tinggal MACD aja ya. MACD masih sell ya, karena mengarah ke bawah. Foreign jualan terus, rekomendasi coba kita lihat. 740. Bagi saya era itu 520 atau 30 itu udah keren. Atau di sini aja udah keren ini. Nah, nanti kalau mantul dari sini banyak banget nih mantulnya. Di 450 ini di bulan Juni ya. 450 terus kemudian naik sampai 545 dalam waktu 1 hari. Pernah ini era ini ya. 545 kemudian turun terus naik lagi ke 505. Ini turun dari 478 terus naik terus. Ini beberapa hari naik terus 1 2 3 4 5 ya, 5 hari ya. Ini seminggu naik terus nih era di bulan Agustus ya, akhir Juli sampai awal Agustus. Apakah nanti ini di akhir September bisa naik? Kita tunggu ya. Kalau enggak sampai awal Oktober ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham ERA ya dan SIDO ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham itu sangat berisiko. Jangan gunakan margin, jangan gunakan hutang yang bunganya tinggi. Lebih baik pakai uang dingin atau kita menabung ya dalam dari pendapatan bulanan kita 10%, 20% untuk membeli saham-saham yang fundamentalnya bagus ya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.